Amin. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi. Jadi sedikit cerita dulu sebelum saya kerja dulu supaya tidak kelamaan. Jadi bulan Januari kemarin kami ikut sebuah retreat yang diselenggarakan oleh sebuah sinode. Retreatnya adalah retreat tunanetra se-Indonesia. Jadi saya melok itu nggak ketok kabeh, asik tabrak-tabrakan. Jadi itu semua peserta tunanetra. Nah, satu ketika ada seorang pembicara tunanetra juga, wanita, tapi suaminya awas. Ya, awas itu bisa melihat. Jadi tunanetra ini menyiapkan sebuah materi, terus berusaha gini-gini ke saya, Pak, kayak gitu loh Pak. Oh, aku nggak ketok ngomong, lapor deh. Orang itu, di teman kami tunanetra itu senior saya, senior dikit tahun 2 tahun saya. Dia menyampaikan materi, HP-nya di depan, tapi dia pakai headset Bluetooth. Saya baru ketiga, dia kenapa nggak kayak gitu? Selama ini saya kayak gini. Jadi orang-orang mikir, kok mau ikut-ikutan HP, taruh di kuping ini. Tapi saya dapat ide itu, dan beberapa hari lalu teman juga kami pelayanan di daerah itu loh, yang ruko yang semua, satu ruko itu semua ruko itu gereja apa itu ini? Manuan. Pelayanan itu teman-teman, wah, kamu mau headset Bluetooth? Ya udah Pak, ini ada pencerahan dari Tuhan ini kayaknya. Akhirnya dia rencana membelikan ya, tapi sampai hari ini belum ada jawaban dan harus diikuti. Harus diikuti. Tadi kalau 2 minggu tak takoi. Waktu janji doang ya. Tapi saya mulai berpikir betul juga. Ternyata harus bergerak maju. Jadi saya tidak hanya selama ini saya berbuat. Kalau saya ngebeli selalu pakai ingatan, hafalan, memang baik, tapi kadang-kadang lupa. Sudah selesai berubah, loh tadi poinnya lupa satu ya. Gak apa-apa, guyon ya, tapi TPK-nya bodoh. Guyon ya. Nah, itu tidak termasuk. Jadi saya di Januari saya mau belajar seperti bapak-bapak pendeta yang bapak-bapak pakai catatan itu, sih nyontek catatan itu. Saya juga mau nyontek catatan tapi mendengar ya. Jadi saya mau belajar itu. Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya pikir ini tema yang dibilang gampangnya gampang, dibilang angel ya angel. Pak Pendeta Teguh telepon saya lagi makan waktu itu, lagi makan lontong Pak. Pak Teguh telepon, Pak Pendeta, tanggal 30 ya, 30 kira itu bulan Mei ya, bulan Mei, 30 minggu kelima ya, bulan Mei memang ada minggu kelima kalau nggak salah ya, Jumat kelima. Saya pikir Jumat kelima ada apa ya? Wah, kalau lagi ada makan lontong banget di telepon. Oh iya, gampang banget saya buka kalender loh Pak. Itu tanggal bulan Mei itu udah ada minggu kelima. Terus pokoknya masih minggu kelima nih, kayak Juni loh ini. Oh 30 ya Pak? Oke, 30. Akhirnya temanya dikasih beberapa waktu lalu damai sejahtera. Mikir aku, damai sejahtera. Buah roh, damai sejahtera. Ini satu rasa yang bisa disajikan hari ini, karena sepertinya sudah dibahas, kasih kita sudah ya. Karena rasa berikutnya, rasa damai sejahtera itu saya mikir Tuhan, saya berdoa Tuhan tolong kok Tuhan, tema ini kayak 2 kata damai sejahtera, apa yang harus saya sampaikan? Saya coba saya utak HP saya, karena menurut saya juga persiapan beberapa hal yang saya mencoba berjuang dengan perjuangan yang tidak ringan. Utak dapat. Ya saya coba dengan baikkan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, kita buka sama-sama Galatia 5 ayat 22. Kita baca bagian damai sejahtera aja. Sama-sama ngomongin nanti ya. Buka Galatia 5 itu buah roh. Jadi kalau saya dibaca semua, tapi boleh dibaca. Tidak apa dibaca semua lah. 2 supaya yang nggak hafal jadi hafal, yang lupa jadi ingat. Karena kadang-kadang kita nggak hafal buah roh itu. Kalau nggak suruh hafal ke depan, belum tentu hafal semua loh. Bahkan hamba Tuhan itu nggak keluar hafal. Kadang-kadang mereka pakai lagu. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Mari lagi. Ya, kita mulai sama-sama Galatia 5, 22 sampai 23. Kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini supaya kita memiliki pemahaman yang utuh tentang buah roh itu. Mari 1, 2, 3. Tetapi buah roh yang atas
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada pun yang menentang Allah. Iya, itu 9 buah roh. 9, ada yang bilang 9 rasa. 1 buah 9 rasa. Ada yang bilang buah-buah roh. Apapun kalimat mereka, saya tidak membahas itu. Saya sekarang fokus pada damai sejahtera. Hari ini tanggal 30. Besok tanggal 1. Siapa hari ini yang belum gajian? Saya tangan gajian. Besok PNS pasti gajian. Atau sudah gajian? Yang PNS itu? Sudah? Ada 5? Oh, pensiunan ya? Ada 5 pensiunan. Kemarin saya nonton Kompas TV tanggal 26 sudah gajian mereka. Kalau mau jujur, kadang-kala kita gampang bicara damai sejahtera, tapi kita seringkali terjebak dengan tidak mampu menikmati damai sejahtera itu. Seringkali kita terjebak dengan situasi sekeliling kita. Seringkali kita terjebak dengan keadaan sekeliling kita. Yang paling gampang merusak damai sejahtera itu adalah uang yang tidak ada. Tidak ada uang, damai sejahtera pun jauh rasanya. Tidak ada uang, damai sejahtera kayaknya sulit. Tetapi hari ini kita mau belajar tentang sebenarnya apa sih damai sejahtera itu? Apa damai sejahtera itu? Saya izin minta waktu, kadang-kadang 3-2 detik saya akan berdiam untuk mendengarkan kata-kata saya ya, karena saya tidak pakai headset. Jadi saya minta maaf ya. Mohon dimaafkan sekalipun lebaran sudah lewat ya. Jadi damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Ya, kata Ibrani itu katanya Irene ya. Kata Ibrani-nya Shalom ya. Damai sejahtera. Enak dengarnya. Shalom. Irene kan jangan ngomong Irene. Ini ngomong lah kadang-kadang. Irene. Tapi lebih sering memang. Tapi sebenarnya sama maksudnya. Itu 2 kata dalam bahasa yang berbeda. Tetapi arti kata 2 kata itu dalam konteks ini, yang pertama ketidakpeperangan atau perselisihan. Yang kedua keamanan dan ketenangan. Yang ketiga kesejahteraan dan kemakmuran. Yang keempat kesatuan dan harmoni. Saya tidak akan bahas semuanya, karena kalau bahas semuanya aku sih pusing hafal. Kamu titik-titik aja. Saya mau mencoba mengajak kita berpikir begini. Bapak Ibu, siapa sumber damai sejahtera itu? Tuhan. Kita semua mengerti Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Tetapi kenapa seringkali kita tidak mampu menikmati damai sejahtera itu? Kalau dalam konteks ini ya, pasal 5 ayat 19-21 dijelaskan, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu pasti ada keinginan dagingnya. Di situ banyak keinginan daging di daftar. Lalu orang yang dipimpin oleh roh, orang yang dipimpin oleh roh pasti menghasilkan yang namanya buah roh. Jadi poin yang pertama yang saya mau berikan adalah orang yang bisa menikmati damai sejahtera itu adalah orang yang harus dipimpin oleh roh. Orang yang harus dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang harus melekat dengan Allah. Orang yang tidak boleh jauh dengan Tuhan. Karena dia sumber damai sejahtera itu. Kita tidak bisa dengan aku damai sejahtera di situ. Aku damai sejahtera, aku aman. Tidak bisa. Damai sejahtera itu terjadi kalau kita dekat dengan Tuhan. Lalu kadang-kadang muncul pertanyaan begini kan, itu Pak, pendeta loh Pak, dekat dengan pelayan Tuhan loh Pak. Dia itu konselor, dia itu bidang pelayanannya di bagian pemulihan, tapi tidak bergereja. Kenapa? Alasannya tidak damai sejahtera. Saya pernah ketemu orang begini. Waktu itu saya menyampaikan begini, segera cari sebuah gereja untuk menjadi anggota jemaat. Supaya terdaftar di sebuah gereja menjadi menjadi anggota jemaat. Lah apa sih Pak? Yang penting itu sekarang itu bisa bergereja, tidak perlu jadi jemaat. Tekos beres. Saya bilang harus daftar. Loh kenapa
mati orang saya nguburi. Saya itu berapa kali nguburi orang mati tanpa anggota jemaat. Orang itu, mereka bilang gini dengan saya, yo bisa kak, enggak dia baru kata dia begitu, kok dia kembali kubur orang kak. Terus saya bilang ini dengan satu orang, daftarlah. Dia bilang, tunggu dengan sejahtera. Baru kamu daftar di sebuah gereja. Mantap. Jawabannya bagus. Saya tidak melihat hubungan yang dekat dengan Tuhan sehingga jawabannya jadi sepertinya bagus lebih awal. Dan poin yang berikutnya saya akan bahas itu. Jadi yang penting adalah kalau kita mau menikmati damai sejahtera, mau ada damai sejahtera dalam hati kita, adanya buah roh damai sejahtera dalam diri kita, kita harus dekat dengan Tuhan, sumber damai sejahtera itu. Dalam Yohanes 14 dikatakan Yesus berkata begini, damai sejahtera itu ketinggalan bagimu. Jadi Yesus sendiri memberikan damai sejahtera. Dia memberikan ketentraman hati, kenyamanan, kedamaian, ketenangan. Tapi situasi kita sangat mempengaruhi kita untuk tidak damai, tidak tenang. Kenapa? Karena tidak serius dekat dengan Tuhan. Mari kita pikirkan serius. Seberapa serius kita memikirkan hubungan yang intim dengan Tuhan itu akan menghasilkan damai sejahtera. Karena Tuhan itu sumber damai sejahtera. Orang tidak pernah bisa menghasilkan damai sejahtera atau merasakan damai sejahtera kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, kalau dia tidak pernah gereja, kalau dia tidak pernah baca Alkitab. Bohong gitu. Biasanya damai sejahtera semu. Damai sejahteranya itu topeng. Suatu ketika di sebuah dialog ya, dialog TV, ada sebuah komunikasi begini. Dia bilang, mari kita berkumpul bersama, kita berbincang secara sopan dan baik. Lalu seorang narasumber yang bilang begini, untuk apa? Hanya di depan tampaknya baik-baik saja, damai-damai saja, tetapi sebenarnya itu hanya topeng. Realita hari-hari ini banyak orang Kristen yang pakai topeng, hidup dalam damai sejahtera yang semu. Ke gereja hanya main-main di gereja. Waktu buka firman Tuhan di HP-nya, buka Alkitab sebentar, habis itu sudah bermain dengan yang lain. Bagaimana bisa menikmati damai sejahtera kalau hidup kita seperti itu? Saya harus kadang-kadang minta maaf kalau kata-kata saya yang harus seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang kalau mau menikmati damai sejahtera, mau merasakan buah roh damai sejahtera itu, dekatlah dengan Tuhan, intimlah hubungan dengan Tuhan. Saya dengan Bu Lestari 10 tahun menikah. Tahun-tahun terakhir ini, saya seringkali melihat Lestari itu mirip dengan saya. Saya jadi mirip dengan Lestari. Jadi gini, saya suka gini, kadang-kadang saya suka main musik lotekan ya, khususnya di mulut itu. Di sini ada adik saya, ikut juga hari ini, adik itu saya. Waktu dia masih SMA atau ya SMA, kami sering naik motor berdua. Dia sering ngojek saya, adik itu saya ini, kami 3 bersaudara adik itu saya. Tak paksa melor ini, aku di situ datang. Jadi saya suka gini, suka nyanyi gitu. Terus adik saya suka marah-marah. Nah sih, kamu main apa? Saya diam aja, saya nangis. Tahu, di Ternau itu udah di Ternau diturunkan di jalan ya sama kok. Nggak bisa sekali ternyata kadang-kadang nyaut gitu. Terus macam mundur tak? Apa sih di Lestari? Nah ternyata kedekatan itu mempengaruhi hidup kita. Ini hubungan dalam konteks suami. Kalau kita pun dekat dengan Tuhan, harusnya demikian. Kita harus menunjukkan kualitas hidup seperti yang Tuhan teladankan. Ada damai sejahtera yang ditularkan, ada damai sejahtera di hati yang dinikmati. Harus itu. Kalau belum ada damai sejahtera, harus dipertanyakan, apakah kita sedang dekat dengan Tuhan atau sedang jauh? Ini pemikiran yang harus kita pikirkan bersama. Jangan sampai kita sebenarnya mengaku Kristen, tetapi perilaku kita sebenarnya sedang tidak dekat dengan Tuhan, jauh dengan Tuhan. Akhirnya
jauhlah kita dari damai sejahtera itu. Mari kita hidup dekat dengan Tuhan agar kita bisa memiliki damai sejahtera, dipimpin oleh Roh, bukan dikuasai oleh hawa nafsu. Sebenarnya kita tegas mengajarkan kepada kita, hanya ada dua tipe manusia di bumi ini. Yang pertama, yang dikuasai oleh hawa nafsu, itu ayat 19-21 pasal 5 Galatia. Yang berikutnya dipimpin oleh Roh, ayat 22-23. Hanya dua tipenya, tidak ada yang abu-abu. Kalau abu-abu sebenarnya lebih mengarah pada ayat 19-21. Coba boleh sekali bantu saya baca ayat 19-21 Galatia 5. Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya tidak merinci satu persatu. Coba pikirkan baik-baik. Pasti ada satu, mungkin bukan pasti Pak, mungkin saja ada satu atau dua yang dekat dengan kita. Entah iri, entah kepentingan pribadi. Yang paling sering itu kepentingan pribadi ya. Kepentingan pribadi, iri, amarah, banyak ini. Tanpa sadar kadang-kadang kita menjadi pelaku-pelakunya. Dan akibatnya, kan kita tegas, orang yang dikuasai oleh daging, kelakuannya ini. Ayat 19-21, orang yang dipimpin oleh Roh, ayat 22-23, kasih sukacita damai sejahtera, blablabla. Salah satunya damai sejahtera itu harus ada. Kalau tidak ada damai sejahtera, justru ada di antaranya yang malah ayat 19-21, harus kita pikirkan sungguh-sungguh. Apakah aku sedang ada masalah dengan Tuhan sehingga aku tidak damai sejahtera? Orang yang tidak damai sejahtera dengan sesamanya pasti masih punya masalah dengan Tuhan. Belum berdamai dengan Tuhan. Belum ada perdamaian dengan Tuhan. Mari kita pikirkan serius ini. Kalau orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, pasti dengan dirinya dia berdamai, dan pasti dengan sesamanya pun dia berdamai. Kalau kita menjadi sandungan bagi orang lain, itu ada masalah pasti. Saya kadang-kala terjebak dengan mengasihani diri sendiri. Lalu muncul peringatan ini. Ini teks ini sangat menegur saya secara pribadi. Muncul peringatan ini. Apakah kamu dipimpin Roh? Kenapa kamu harus mengasihani diri? Tuhan sudah mengasihani dirimu, kenapa kamu harus lebih mengasihani dirimu? Sama aku yang pakai ketok, geser pak motor, digonceng, lemu mana? Motornya rusak akhirnya. Tapi istrinya cantik, Pak. Kenapa? Istrinya cantik. Iya tadi geser ke motor saya gitu. Geser ke motor. Kadang-kadang muncul itu. Lalu introspeksi ini muncul dalam diri saya. Berarti saya sedang ada masalah dengan Tuhan. Berarti hubungan pribadi saya dengan Tuhan sedang ada gangguan. Mungkin saja waktu itu pernah saya manusia saya jujur di depan Tuhan. Tidak kenapa itu juga jujur. Kadang-kadang pendeta juga lupa baca firman. Pendeta ini bukan malaikat. Pendeta ini manusia. Saya khususnya, kalau menurut saya itu cukup rajin. Beda dengan saya. Saya jujur, kadang-kadang saya itu lebih mementingkan diri sendiri. Mantuk aku. Tapi bersyukur punya istri yang luar biasa. Pak Pendeta, pagi Pak, doa Pak, baca firman Pak. Kadang-kadang mesti pendeta doa. Tapi hari di situ, saya ini pendeta saya ini. Masa pendeta buat banyak pernah baca firman? Mau bolong baca firman kan malu harusnya. Saya pernah dalam ketika ini tidak tahu pendeta itu dosa mana, saya bingung juga. Saya guyon namanya. Saya ngomong satu ayat, dia lupa. Di mana Pak ayatnya Pak ya? Cobalah buka Matius 5 ayat 5. Kok bodohnya dia buka kitabnya. Dia cari kitab Martinus itu di mana Martinus? Nggak ketemu lagi cari.